Lama nawaina wa qasadna Sumaila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khasatan ila ruhi mu'allif hadzal kitab Syekh Mustafa Dzib Al-Bugha wa Syekh Abi Suja wa jami'i masayikhina wa mu'allimina khasatan masayikh tungangan abina ummina jadina jadatina wa malindas sabailana ajma'in biaqi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati. Utawi iki iku kitab mertelaaken susuci. Hadzal kitabu bi roti. Kitabut Thaharati utawi iki iku kitab mertelaaken susuci. Almiyahu utawi piro-piro banyu. Jama daripada ma'un. Jama taksir dengan robah harokat tambah huruf. Almiyahu utawi piro-piro banyu. Allatiya juju kang wenang. Biha kelawan almiyah opo at-tadhiru susuci iku sab'u miyahin pitu piro-piro banyu. Kitab ini menjelaskan tentang bersuci. Diawali dengan air, karena air adalah salah satu alat bersuci. Dan yang paling utama, ya kan, alat yang dapat digunakan untuk bersuci itu yang paling utama air. Ada alat lain, yaitu berupa batu atau yang sejenis, sesifat. Yang ketiga debu, kan? Jadi air itu bukan satu-satunya alat bersuci. Air yang dapat digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam air. Almiyahu utawi piro-piro banyu, allatiya juju kang wenang, biha kelawan miyah. Jama dari lapad ma'un tadi ya. Makanya orang Arab sehari-hari nyebut air itu bukan ma'un tapi moya. Ya kan? Bahasa hariannya orang Arab dari miyah menjadi moya. Kalau air panas berarti moyahar. Moya panas. Air panas. Kalau air dingin moya barid. Itu kan moya barid dingin ya kan. Bonya anget sih, baik mau anget apa? Ya kan. Yang anget itu masuk kategori panas, ya. Ya setengah panas lah. Sambil udut ya. Soalnya bapaknya habis makan. Makan orang udut. Tapi bagi kalian yang belum doyan udut, anak laki-laki, sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Sekalipun bapak perokok, tidak menganjurkan kalian merokok, apalagi perempuan. Yang laki-laki pun tidak. Jangan kalau bisa. Ya kan, sebab kalian masih belajar. Nanti kalau udah tua akan banyak dirugikannya, akan banyak ruginya ngerokok itu. Dari sisi ekonomi dia menghabiskan uang. Dari sisi kesehatan dia mengganggu kesehatan. Apa untungnya?
ya kan? Sing wis nyantu angel rene, kalian yang belum nyantu nggak usah. Bapak tiap ke dokter pasti diperiksa, Pak, merokok ya? Iya, berhenti ya ngerokok. Ya. Ya nene doang. Kamu mah orang rokok asem ya kan. Udah wis nyandu ya kan. Dan mulai ngerokok itu padahal 1-2 tahun kedua setelah tamat aliyah. Kalian masih sekolah ya. 2 tahun setelah tamat aliyah baru ngerokok padahal mah. Tapi hese yang eureuna. Bisa eureun teh mun puasa doang. Ge beurang. Penting nama balas dendam. Dah ya, intermezzo. Air yang dapat digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam air. Ma'us samai sawiji banyu langit. Banyu langit maksudnya adalah air yang turun dari langit. Golok kayu itu artinya golok yang dibuat dari kayu, bukan golok asli berarti. Ya, golok-golokan. Ya kan? Baju misalnya apa? Lepis, ya kan? Baju jin. Ya, itu berarti baju yang dibuat dari bahan jin, lain pakaian jin makhluk halus. Ya, Islam Nusantara, ya kan? Lain agama baru, tapi Islam yang ada di Nusantara. Ini ketika mudhof ilaih maknanya macam-macam. Ada makna dzorfiyah, menunjukkan makna tempat, ya kan? Ada makna sifat dan lain-lain, ya banyak ya. Nanti kalian belajar di bab mudhof ilaih, bukan bagian Bapak, ya kan? Menjelaskannya, nyinggung sedikit aja. Ya kan? Nanti kajiannya di kajian nahwu dan saraf. Saraf atau sorof? Kalau ditulis Latin kan begitu, SAESHARAF ya. Iya. Karena bahasa Arab itu nggak ada O, ya kan? Nggak ada O. Harokat fathah itu gantinya A. Kalau ditranslate, kalau dipindahkan dari Arab ke Latin, sorof, karena hurufnya sod, ya kan? Ganti huruf sodnya dengan S karo H, ya kan? Pengganti dari sin. Kalau S saja berarti sin. Kalau sa, ya kan? Sa pakai TC kan? Sanawiyah. Bukan, jangan dibaca tesanawiyah, anak tene. Ramadan ada dalnya ya, itu bukan dal, dod, bukan Romadlan. Itu namanya tata cara penulisan dari Arab ke Latin, biasanya begitu. Jadi tulisannya ilmu nahwu dan saraf. Sama sawiji banyu langit, artinya air hujan, air yang turun dari langit. Mengandung makna min, berarti ma'un minas sama, air yang dari langit. Ada makna pi, ada makna min, ya kan? Ya kan. Al-ma'u, kan misalnya apa sih dalam jurmiyah, ada yang masih ingat nggak? Bab terakhir tuh, bab terakhir. Saubu, hujin, babu, sajin, ya gitu. Iya itu. Nah ini bahasanya. Babu, sajin, pintu dari jati, pintu jati. Pintu jati artinya pintu yang dibuat dari saubu, hujin, baju apa? Dari sutra. Gitu ya kan? Bahannya sutra. Apalagi? Khotamu hadidin, cincin besi. Sebab cincin ada yang dari emas. Ya, ada yang dari kayu. Ya kan? Ada enggak cincin dari kayu? Ada. Ya kan. Cincin dari uang ada ya? Dari logam, duit logam. Gopean dibuat cincin. Mau ngelamar wong wadonnya malah si gelem. Dan seterusnya itu namanya mudhof ilaih atau idhofah. Idhofah itu ada bimakna min, ada bimakna fi. Nah ya, ini contoh dari ma'us samai,
banyu langit. Wa ma'ul bahri lan banyu laut. Banyu yang ada di laut. Pi mana pi. Wa ma'un nahri lan banyu kali. Wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur. Wa ma'ul aini lan banyu nyusu. Nyumber lain susu kalian. Banyu tuk. Bahasa Jawane banyu tuk. Nah, tahu gak tuk? Sumber air mata air. Air mata air. Ya kan? Beda dengan air mata. Mata air dengan air mata mananya berbeda ya? Iya, kalau mata air ini bahasa Indonesia. Sumber air yang keluarnya dari celah-celah bumi atau celah-celah bebatuan. Bahasa Jawa. Bahasa Indonesia mata air. Kalau air mata ya mewek. Ya kan? Atau apa? Ya orang yang sedih nangis ya. Orang bahagia juga nangis. Ya. Iya, kalau orang masih bisa nangis itu masih sehat tandanya. Sebab bahagia juga nangis, sedih juga nangis. Kalau tidak bisa nangis, itu justru hatinya sudah keras. Sudah tidak bisa disentuh lagi hatinya, ya kan? Dengan kondisi lingkungan tidak tersentuh, menderita cuek, bahagia cuek, sudah mati, ya kan? Maka sakit dia, ya kan? Sok nu gelo anu cerik tuh. Nu gelo kasiun, kacerik, ya kan? Tapi cina bogoh mah masih boga nu gelo. Entah hati-hati kan nu gelo laki ya. Perempuan bisa diperkaos. Nu gelo deui. Tapi ieu mah gelo nake ganteng, Pak. Gantengnya gelo. Ya kan? Dibalik kuduna. Oh, tapi ieu mah ganteng, gelo-gelo ge ganteng. Kesannya indah ya. Sebab gantengnya belakangan disebut. Iya. Pak, ieu mah gelo ge geulis. Itu budak lalaki teh. Ya kan? Gelo-gelo ge geulis. Jadi kesan yang keterima itu kalimat yang terakhir, gelis. Nah, coba dibalik kata-katanya, gelis ge gelo. Enak gak? Ganteng ge edan. Enak gak kedengarannya? Nah itu ya, maka kalian gunakan kata-kata kalau untuk ya menarik, kira-kira kalau nggak enak itu didahulukan supaya yang enaknya belakangan itu akan keterima kesannya enak. Sambel itu pedesnya. Entong dahar sambel pedes, ya kan? Tapi pedes oge enak. Ketika dibalik, enak oge pedes, kesannya pedes, waduh takut. Tapi kalau pedes oge enak, pedes. Kan kalian begitu ya? Iya, pesen seblak level 7, sambal level 17, ya kan? Pengek, pedes tapi enak. Itu kesannya akan berbeda. Ya kan kesannya akan berbeda, enaknya yang kedengeran. Kayak sayur asem mulai siapa sih? Apa sih? Asem banget. Tapi enak. Tapi enak. Kan. Enak anu mah tapi asem. Pasti basi. Enak tapi asem, basi. Ya, berbeda dengan asem tapi enak. Nah ini penggunaan kata dalam bahasa Indonesia juga begitu. Bahasa Arab apalagi yang kaya dengan istilah, kaya dengan grammar, kaya dengan tata bahasanya lebih mengembang. Ya kan? Di Indonesia juga begitu sebenarnya ya kan. Maka kalian belajarlah semua bahasa ya kan. Kalau bisa bahasa Indonesia bisa, bahasa Jawa bisa, bahasa Sunda bisa. Itu keuntungan cicing di pungangan. Ya kan orang Sunda jadi ngerti Jawa. Tadi nama kan lebeng ya. Iya. Bahasa orang Sunda ngerti Jawa, orang Jawa ngerti Sunda. Bahasa Indonesia ya kita orang Indonesia. Ya kan. Nanti ketika kalian cicing di Arab, walaupun kalian gelo di Dituna, balik bisa ngomong Arab. Ya orang Dituna ngomong Arab kabeh. Kalau sekedar bahasa. Wa ma'us salji lan banyu bun.
banyu es. Es ya, saljun es, maaf. Diulangi. Wa ma'us salji lan banyu salju, es. Wa ma'ul barodi lan banyu bun. Barod dingin, banyu dingin asalnya, tapi dimaknani adalah air yang menempel di tumbuh-tumbuhan ketika pagi hari. Bun. Bun naon bun? Ibun, orang Sunda mah. Nah, wa ma'ul aini lan banyu, wa ma'us salji lan banyu es, wa ma'ul barodi lan banyu tuk. Tuk bun. Tuk dituk deui. Bun. Ya, diulangi. Almiyahu utawi piro banyu allati yajuju kang wenang biha kelawan piro-piro banyu, biha kelawan miyah. Kalau dipakai rujuk kangkung, misalnya miyahnya nomor 2, haknya juga ke nomor 2 lagi. Itu artinya kembalinya ke situ. Udah dipelajari kan begitu ya? Udah belajar, udah dikasih rumusnya ya. Ya, kodifikasi. Rujuk kangkung istilahnya. Rujuk. Juga nu tas talakan dua rujuk. Kembali, domir. Kembali. Opo atat hiru susuci iku sabumiyahin pito piro-piro banyu samai sawiji banyu langit, wa maul bahri lan banyu laut, wa maun nahri lan banyu kali, wa maul bi'ri lan banyu sumur, wa maul aini lan banyu tuk. Bahasa Jawane tuk. Air mata, mata air. Bahasa Jawane tuk. Supaya singkat. Wa maul aini lan banyu tuk. Ai nyusu mah cek urang Sunda, ci nyusu. Awas anak kata-kata susune. Calanang ya. Nanti kalau sudah punya istri, ngopi boleh kemana-mana. Nyusu mah pulang ke rumah. Wa ma'us salji lan banyu salju es. Wa ma'us salji lan banyu es, wa ma'ul barodi lan banyu bun. Itu di Al-Barodi ada tanda nomor 1 ya. Ya, lihat di bawahnya nomor 1. Kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, yang penjelasan daripada al-miyahul lati yajuju bihal tat'umiyahin ma'us-sama wa ma'ul bahri wa ma'ul nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul salji wa ma'ul barodi wa yumkinu ayyuqala. Dari kata di atas itu wa yumkinulan dan dimungkinkan ayyuqala untuk diucapkan ikhtisaran secara ringkas. Kata-kata tadi yang panjang 2 baris itu mungkin dimungkinkan dapat diucapkan secara ringkas. Apa diucapkan secara ringkasnya? Yat huru bikulma in naba aminal ardi au najala minas sama. Tak segitu doang. Yat haru dapat menjadi suci. Main dengan setiap air. Naba'a yang keluar. Opo air minal ardi dari tanah. Au najala atau turun. Opo air minas sama dari langit. Dari kata-kata al-miyahul lati yajuju bihat takhir sab'u miyahin. Ma'us sama, ma'ul bahri, ma'un nahri, ma'ul bi'ri, ma'ul aini, wa ma'ul salji, wa ma'ul barad. Dapat disingkat dengan kata-kata yat haru bikuli ma'in naba'a minal ardi au najala minas sama. Dapat bersuci
dapat bersuci, dapat dijadikan, dapat dapat melakukan suci dengan air, dengan semua air yang muncul dari tanah atau yang turun dari langit. Begitu. Artinya kita dapat bersuci dari setiap air yang keluar dari bumi atau turun dari langit. Air apa saja, yang penting keluarnya dari bumi atau turunnya dari langit. Kalau keluarnya dari misalnya tempat yang lain, misalnya si Adul Ki'i, China, eta bukan langit, bukan pula bumi, jadi najis, udah kencing ngaranna ge nya, kan air-air kene, ya, gitu. Atau ti irung keluar cu, leho meureun, ya kan, bukan air, gitu. Kecuali ada pengecualian, ada air yang keluar dari jari jemari Nabi dulu ya, ketika para sahabat lepas melakukan peperangan, kehabisan air minum, kemudian Nabi memberikan telunjuknya dan keluar air. Itu mukjizat namanya. Semua sahabat bisa minum, semua sahabat bisa wudhu, kemudian bisa sholat bersama-sama dari air yang keluar dari telunjuknya Nabi. Mukjizat. Nabi mah diberi kelebihan oleh Allah yang dinamakan mukjizat. Cuma terbesarnya mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Yang gitu-gitu mukjizat kecil-kecilan, ya kan? Mukjizat kecil-kecilan. Ada lagi mukjizat yang diberikan kepada Ibnu Mas'ud misalnya. Abdullah bin Mas'ud diberi korma dalam wadah kaleng kecil, ya kan? Tapi tidak habis sampai bertahun-tahun, hilang-hilang ketika rumah dia kebakaran. Dinian korma nang Kanjeng Nabi di wadah kaleng, ya kan kaleng digegem gawa-gawa kaleng segede gelas meureun lamun cik urang mah eusi sekitar 25 atau 30 butir korma. Oleh Nabi didoain, oleh Nabi didoa. Coba itu apa? Sebelum masuk korma Kanjeng Rasul dibacain sesuatu, ditiupkan. Nih, bahwa makan cukupnya. Makan secukupnya. Ternyata setelah didoain gitu, itu korma sampai bijinya yang sudah dimakan berkarung-karung dikumpulin. Padahal ngansa kaleng detik. Itu namanya berkah, ya kan? Bahkan mukjizat Nabi berkah, diberkahan pun Nabi. Ya kan? Bahkan ada lagi cerita ketika mau perang Hondak, ya kan? Salah seorang sahabat, lupa bapak namanya, ya kan? Melihat Kanjeng Nabi ikut nggali. Kanjeng Nabi itu getol. Lamun aya pegawaian ngilu. Tidak, bukan pemalas, tidur be. Ya, jadi kiai ini durung, jadi ustaz durung tamat, pegawaian sare doang. Itu tidak menilai Nabi. Nabi itu getol, luar biasa getol. Para sahabat macul, nyieun parit, nyieun solokan, nyieun kali ketika mau perang Hondak. Ya, perang Hondak. Pernah dengar ya? Pernah dengar, ya kan? Nyieun, salah seorang sahabat melihat perutnya Kanjeng Nabi teh kempes, peot, itu juga bobok, itu gendut ya, letik sampai mana ngejerop nih jerok. Sahabat itu kemudian punya pikiran, wah Kanjeng Nabi canda hari mayu, pasti meureun koyong tuang, lapar lah bahasa orang nama, ya kan? Sahabat itu balik ke imahna, nanya ke pamajikan anak, neng, boga naon, anu bisa diasakan, jadi rabi neke duit cempe, anak domba anakan. Kayak orang Arab kan makannya dagingnya, lauk nanti daging, cempe, domba. Terus naon deui? Beas, gandum, orang sana gandum sakar ako letih, yang geus kabeh asakan ka gandum roti. Mana dombana? Mana? Sok asakan, ya, diasakan. Sok kira-kira cempe, ya kan? Cukup untuk berapa orang makan? Sedikit lah ya, paling 10. Banyaknya 50 lamun jeung lauk, ya kan? Domba hiji, ya kan? Pokok hayam hiji kusorangan GCF-nya. Lamun hayang full porsi mah. Setelah masak, kemudian sahabat itu menemui Kanjeng Nabi dengan berbisik ke telinganya. Kanjeng Rasul, saya di rumah, istri di rumah masak. Saya
melihat Kanjeng Rasul belum makan. Saya aturi, Gusti Rasul berkenan makan di rumah saya. Ajak sahabat-sahabat seperlunya, ya kan? Ajak sahabat-sahabat seperlunya. Istri saya tadi sebelum saya pergi ke sini amanat ke saya, ya kan? Amanat apa? Jangan bikin malu saya. Jadi Rabi neke ngomong kayak gue, Kang, tuh tingali dah hareuna nangan sakitu, tong ngerakeun abdi. Maksudna naon? Ya kira-kira eta dahareun teh nu datang teh kabagian kabeh tong ngerakeun, apan ngundang makan. Ya kan nu diundang 30, nu datang 700. Kawirangan meureun, ya. Ya porsinya cuma 10 orang. Ya kan porsinya 30. Tapi yang diundangnya juga 30 orang. Yang datang kularan santri teh ya, santri di itu tahlil cenah 30 orang. Nu ngadenge itu di bejaan ge ngilu darak bakal menang berkat. Pribadi nu ngundang nangan nyiapkeun besek na 30, yang datang 300. Kawirangan teu anu hajat. Kawirangan da loba nu teu kabagian. Nah, istri sahabat itu berkata ke suaminya begitu, tong ngerang-ngerakeun nya, Pak. Mohon mangga. Si sahabat itu berbisik ke Kanjeng Nabi, aku punya makanan istriku masak cukup untuk 50 orang. Istriku pesan, jangan bikin malu saya. Oh iya, iya. Ya Kanjeng Nabi, iya. Kamu pulang dulu sana, jangan kau keluarkan makanan sebelum aku datang. Ya, balik. Udah kasih lumah Kanjeng Nabi pengumuman. Saudara-saudara yang sedang kerja bakti, menggali parit, si Fulan bin Fulan mengundang kita makan. Yuk kita makan semua. Gua gepeper. Waduh. Cilaka jadi kayak mengkaning makanan hanya untuk 50 orang. Nabi ngumumna semua yang kerja diundang semua. Ya kan. Kemana bebeja. Ya kan yang Rabi nih. No, ayo kok kepiye. Tapi Kanjeng Nabi amanah, jadi ajang ini ditokna makanan, jangan disuguhkan sebelum aku datang. Tonggo nih Kanjeng Nabi dulu, Kanjeng Nabi pangarep teh ka. Sahabat di makanannya, gue Kanjeng Rasul. Kemudian berdoa dan berkata berkah. Dan si lauk anu tinu embe teh diciduan. Berkah. Dan si sahabat kalau Rabinya ngintip, ternyata di belakang Kanjeng Nabi ngalet ribuan orang. Aduh, bikin gemetar banget, deg-degan banget, bikin deg-degan. Ya Allah, si Arab kapien, ya kan, ngalet. Tapi kemudian sahabat itu berkata, sejak didoai oleh Nabi, diciduhan ku Nabi dengan kata-kata berkah, ya kan. Kemudian eta nanti wadah lauk lamun di urang mah naon ngaranna katel aja jeung roti ditumpuk di meja. Setiap sahabat nyius ka piring lah samangkok lauk nyokot hiji. Terus begitu teu eureun-eureun si lauk jeung roti weuteuh. Tuh kana sakieu angger sakitu wae. Si iwak si mikirna sabaskom tekang ka bagian kabeh. Jadi makanan yang buat keluarganya butuh nu tadi dipencit mbah hiji. Roti nama si butuh tumpukan aneh. Sahabat sekitar lebih dari 3.000 makan. Nah, itu namanya berkah, ya. Itu namanya percaya. Makanya kalian kalau mau hatam Quran ya kadang-kadang ya suka tawajuh dulu ya kan, wirid dulu bareng-bareng nih. Nanti buat masak supaya berkah. Di antaranya itu, ya kan? Di antaranya itu. Hatam Quran kemarin ada? Belum? Tahun depan ya? Tahun ini hataman. Itu nanti menjelang masak-masak biasanya mengumpulkan sesuatu dan membaca ayat tertentu, ya kan? Wiridan, KB. Nah, nanti semua yang datang insya Allah kebagian makan. Dan alhamdulillah sejak Yamin menyelenggarakan hataman dan kalian membawa rombongan keluarga sebanyak mungkin pun nggak ada yang nggak kasih makan. Yang mau makan, makan. Belum pernah kehabisan makanan, alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena makanan yang disediakannya banyak, Quran, kan gitu ya. Disediakannya banyak, mencet domboge berawal-awal mah likuran.
yang belum ekah sambil ekah atau bawa ka dieu ya kan, yang belum korban bawa gitu kan untuk selamatan atau sedia banyak ya kan, ditambah doa berkah alhamdulillah gitu ya. Nah itu diantaranya cerita tentang berkah. Nah kita pun ngaji kitab ini semata-mata bukan karena mencari pengetahuan semata, tetapi terutama lebih ngalap berkah ning pengarang ya kan, yang termasuk wali min auliya ya. Mudah-mudahan kita kebagian berkah ngaji nama jentul babari ada yang gede curing hak tuh ketika nyeritakan dongeng, ketika ngaji mengantuk kalau mencerita dongeng ya kan semangat, kamu ceritakan jodoh mah semangat ya kan, ceritakan kabogo mah semangat kita. Pas ngaji mah kemana mah pikiran anak. Kalau tidak berharap berkah mau ngandelin apa ya kan, berkah guru-guru entak tong mau pohokeun ka guru, tong putuskeun ka guru, jaga sanajan geus keluar. Ayo bismillahirrahmanirrahim, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati. Iki iku kitab mertelaaken susuci. Utawi iki iku kitab mertelaaken susuci. Miyahu utawi pira-pira banyu. Allati yajuju kang wenang. Biha kelawan miyah. Opo at-tathiru susuci. Iku miyahin pitu piro-piro banyu. Ma'us samai suwiji banyu langit. Wa ma'ul bahri lan pintu laut. Wa ma'un nahri lan banyu kali. Wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur. Wa ma'ul aini lan banyu tuk. Wa ma'us salji lan banyu es. Wa ma'ul barodi lan banyu bun. Ayo baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati utawi iki iku kitab mertelaaken susuci. Al-miyahu utawi piro-piro banyu. Alati yajuzu kang menang biha kalawan miyah. Opo at-tathiru susuci. Iku sampun miyahin pitu piro-piro banyu. Ma'us samai sawiji banyu langit. Wa ma'ul bahri lan banyu laut. Wa ma'ul nahri lan banyu kali. Wa ma'ul biri lan banyu sumur. Wa ma'ul aini lan banyu utuk. Wa ma'ul salji lan banyu es. Wa ma'ul barodi lan banyu bun. Itu masih diteruskan di nomor 1 di bawah ya. Nah, itu disingkat kata-kata itu dengan kata-kata yatatoharu bikulli ma'in naba'a minal ardi au nazala minas sama. Wal aslu dan hukum asal. Wal aslu dan adapun hukum asal atau usulul fikhi atau usul fikihnya fi zawajit tatahuri, pada bolehnya bersuci bihadihil miyahi dengan air-air ini. Ayatun banyak ayat. Dalilnya banyak ayat di dalam Al-Quran. Kan kemarin sudah disinggung bahwa kitab kuning itu semua diambil dari Al-Quran. Ini kata-kata tadi itu karangan Abi Sujai diambil, ada dalil Qurannya enggak? Banyak dalil ayatnya.
Wa minha, setengah daripada ayat tersebut, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala. Ini dihafalin kalau bisa dihafalin. Dalil bahwa ada 7 macam air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah dalilnya, ada dalil Quran, ada dalil hadis. Salah satu dalil Qurannya adalah berbunyi, wa nunazzilu alaikum minas sama'i ma'al liyutahhirakum bih. Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu, dan diturunkan, alaikum, atas kalian semua, minas sama'i, dari langit, ma'an, air, liyutahhirakum, agar mensucikan atau agar kalian semua bersuci, bihi, dengan air. Al-Anfal 11. Wa ahadisun, dan banyak hadis. Wa ahadisun, dan beberapa hadis-hadis juga banyak yang menjelaskan bahwa semua air yang keluar dari tanah, semua air yang turun dari langit adalah air suci dan menyucikan. Air yang dapat digunakan untuk bersuci. Tadi ayatnya, sekarang hadisnya. Minha, setengah daripada hadis tersebut adalah ma rawahu Abu Hurairah. Ma, apa, rawahu, yang telah menarasikan. Keren bahasanya. Meriwayatkan. Kurang akrab ya kalian kalau dengan kata-kata narasi. Ma, hadis, ma, perkara, rawa, yang telah meriwayatkan, hu, atas ma, siapa? Abu Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu, semoga meridhoi Allah, anhu, dari Abu Hurairah. Qala, berkata, sopo Abu Hurairah, Sa'ala, telah bertanya, rojulun, seorang laki-laki, Rasulullahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah meriwayatkan ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul. Faqala, maka berkata rojul, ya Rasulullahi, wahai paduka Rasul, inna, sesungguhnya kami, narkabu, naik, al-bahro, laut, kami naik laut. Tentu yang dimaksud naik laut itu naik perahu di atas laut. Ada yang dibuang, apa, sapinahnya dibuang. Narkabus sapinata fil bahari, naik laut. Kata-katanya begitu. Narkabu, kami semua naik, kami semua berlayar, al-bahro, di laut, gitu ya maksudnya. Wa nahmilu ma'ana, milu, kami membawa, ma'ana, berserta kami, al-qalila, perkara yang sedikit, minal ma'i, dari air. Kami membawa perbekalan air yang sedikit. Fa'in tawadda'na, maka kalau kami berwudu, bihi, dengan air tersebut, atosna, maka kami dahaga. Afana tawadda'u bima'il bahri, kalimat istifham dengan a. Afana tawadda'u, apakah kami berwudu, apakah boleh kami berwudu, bima'il bahri, dengan air laut? Pertanyaannya begitu. Kami berlayar ke lautan dan kami hanya membawa air sedikit. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Kata seorang laki-laki itu. Ini lupanya si laki-laki itu orang Belanakan atau orang eretan, nelayan ya kan, yang dekat dengan laut. Ada orang Belanakan? Wong eretan, ada wong eretan. Dari tahun ke tahun biasanya ada terus orang eretan. Tahun ini yang kelas 3 nggak ada. Ada. Anak, ada orang eretan. Laka. Sing penting aja pengeretan. Wong Batam mana sing nyabrang laut? Anak tapi kelas kecil ya.
Faqala maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul bersabda menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Huwa utawi laut iku at-tahuru suci ma'uhu banyune laut. Al-hillu tur halal maitatuhu batange laut. Laut itu airnya suci dan menyucikan dan halal bangkainya. Ya, ini hadis ya kan juga ada di kitab Bulughul Maram ya. Ini hadis menunjukkan bolehnya orang menjawab pertanyaan lebih dari yang ditanyakan. Yang ditanyakan oleh laki-laki itu tentang air, ya kan? Boleh enggak untuk wudhu? Nabi menjawabnya air dan bangkainya, ya kan? Ditambahi. Jadi pertanyaan satu boleh dijawab lebih dari satu, ya kan? Boleh. Hukumnya nggak apa-apa kalau memang jawabannya bisa banyak, ya kan? Atau ya kan pertanyaannya banyak, jawabannya satu juga boleh, ya kan? Si bapak nanya ke ibunya, ya kan? Pakai baju apa, mah? Si anak juga bertanya, makannya di mana, mah? Si mama bisa jawab dengan dua pertanyaan, dua orang yang bertanya dengan satu jawaban. Meja. Makan di meja, baju ke meja. Ya kan begitu ya? Ya. Iya, makannya udah di meja, bajunya ke meja. Ya kan? Makannya di mana, mah? Ke meja, baju ke meja. Itu contoh dua pertanyaan juga boleh dijawab dengan satu jawaban. Atau satu pertanyaan dijawab dengan dua lebih pertanyaan. Tak cuek aja kalau ditanya, jangan jawab singkat ya boleh, jawab banyak ya boleh. Nu penting mah tong ngomong sorangan, tong nanya sorangan, nggak jawab sorangan. Kecuali sedang latihan sedang cermat. Tanya, jawab, nggak apa-apa kalau lagi latihan mah. Latihan pidato ngacaprak sorangan nggak apa-apa. Sebab katanya Bung Karno, Presiden RI pertama, juga proklamator kita, dulu katanya kalau sebelum pidato beliau berlatihnya di tengah laut. Saudara, di laut teh. Keras tak suaranya berbobot karena berlatih. Jangan kalian mau hitobahan di bawah bukuna. Selamat malam, siang. Teknya malam. Jangan sampai begitu. Sininya malam. Di bawah teknya jangan sampai begitu. Berarti ya. Mana hadisnya? Itu ya, rawahul khamsah, telah meriwayatkan hadis tersebut 5 perawi. Ya kan? 5 perawi itu biasanya Bukhari, Muslim, terus apa lagi? Di Bulughul Maram. Di Bulughul Maram kan begitu, untuk 7 berapa siapa-siapa, untuk 5 berapa siapa, untuk 6 siapa-siapa, ya kan? Nah, dilihat saja lagi. Wa qala Turmudi, dan telah berkata Imam Turmudi dalam hadis Sahih Turmudi juga dikatakan di nomor hadis 69. Ada hadisun hasanun sahihun. Hadis ini adalah hadis hasan dan sahih. Al-hilu maitatuhu, yang dimaksud dengan halal bangkainya, ayu kalu, yakni dimakan, mamata, apa yang mati, bihi di lautan. Boleh apa saja yang mati di lautan dapat dimakan. Maksudnya hewan-hewan laut yang mati di laut atau mati di darat boleh dimakan, halal. Kalau bangkainya bangkai luar, kerbau ditemukan di laut, ya haram. Yaitu bukan bangkai laut, tapi bangkai ada di laut. Ya kan? Bukan bangkai makhluk laut. Yang dimaksud dengan hilla maitutuhu adalah bangkai makhluk laut. Tak aya istilah lauk anu naon nusuk di bawah pae, di antara jawabanna teh lauk. Di bawah-bawah pae dicangking beri banten sing sawah bari nyangking iwak. Jelema mah naon nu pantes di bawah pae nya boeh doang. Binut biduni dibhin min makin
yakni dari berupa lauk ikan min samakin dari jenis ikan wa nahwihi dan sejenisnya, ikan atau yang sejenis ikan, biduni dzab'in tanpa dengan disembelih, tanpa dengan menyembelih syar'iyyin secara syara, tidak harus disembelih. Matak iwak mah orang-orang disembelih maning mati nih halal ya, uripe ya juga apalagi gitu ya. Itu summal miyah ala arba'ati aksamin wallahu a'lam bis. Wah, sedikit-sedikit saja ya. Ya. Ayo baca Maulaya shol abada ala abdika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi atu likulli hauli minal